Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rashid dan di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan beberapa soal mengenai trigonometri. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama ada sin 270 dikali cos 135 dikali tan 135 per sin 30 dikali cos 45. Di sini kita menggunakan rumus ini. Sin 180 plus alfa, maka hasilnya adalah plus minus sin alfa. Dari mana kita tahu plus minus sin alfa? Dari kuadrannya. Jadi kalau kuadran 1 dari 0 sampai 90 itu semua sin, cos, tan nilainya positif. Tapi kalau di kuadran 2 dari 90 sampai 180 itu hanya sin yang positif. Dari 180 sampai 270 hanya tan yang positif. Dari 270 sampai 360 hanya cos yang positif. Jadi kalau kita jabarin, ini jadi sin 180 plus alf plus 90 dikali cos 180 kurang 45 dikali tan 180 kurang 45 per sin 30 dikali cos 45. Berarti jadi sin 90 dikali, ini jadi ini sin 90 hasilnya plus apa minus? Kita lihat di 270. 270 itu ada di kuadran 3. Di kuadran 3 nilai sin itu negatif. Maka hasilnya min sin 90. Terus cos 45. Kita lihat di sini. Cos 135. 135 ada di kuadran 2. Cos di kuadran 2 hasilnya negatif. Berarti di sini negatif. Dikali tan 45. 135 ada di kuadran 2 dan di kuadran 2 tan itu nilainya negatif. Dikali sin 30 kali cos 45. Minus sin 90 itu berapa? Hasilnya min 1. Minus cos 45 hasilnya min 1 juga. Minus cos 45 itu hasilnya minus setengah akar 2. Dikali minus tan 45 minus 1 juga per sin 30. Sin 30 itu setengah akar 2. Setengah dikali cos 45 itu setengah akar 2. Bisa kita dapetin 1 dikali setengah akar 2 per setengah kali setengah akar 2. Ini 1 dikali minus setengah akar 2. Ini bisa dicoret. Hasilnya jadi 1 dikali min 1 per setengah. Hasilnya sama dengan min 2.
tan kuadrat 45 dikurang cos kuadrat 30. Maksud tan kuadrat 45 di sini itu bukan tan 45 kuadrat, tapi hasil dari tan 45 kita kuadratin. Berapa sih tan 45? Tan 45 itu 1. Berarti 1 kuadrat dikurang cos 30 kuadrat. Berapa cos 30? Cos 30 itu setengah akar 2. Sorry, setengah. Cos 30 itu setengah. Berarti dikurang setengah kuadrat. Jadinya 1 dikurang 1/4, hasilnya 3/4. Jika sin A sama dengan 3/5, maka berapa tan A? Sin itu depan per miring. Maka segitiga yang bisa kita gambar begini. Sisi depannya 3 dan sisi miringnya 5. Sedangkan yang kita cari itu tan, yaitu depan per samping. Berarti kita harus cari sisi sampingnya dulu. Kita bisa cari sisi sampingnya itu dengan cara x kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Maka dapat x sama dengan 25 dikurang 9. X kuadrat sama dengan 25 kurang 9. Maka x sama dengan akar 16. Dapat x-nya 4. X-nya sama dengan 4. Berarti tinggal kita masukin sisi depannya itu 3 dan sisi sampingnya 4. Jadinya tan A adalah 3/4. Jadi soal selanjutnya itu ada sin 2/3 V ditambah sin 7/3 V. Untuk nyari ini kita harus tahu nilai V itu berapa. Jadi nilai V itu setara dengan 180 derajat. Langsung aja kalau kayak gitu, kalau udah tahu V-nya bisa kita masukin sin 2/3 dikali 180 derajat ditambah sin 7/3 dikali 180 derajat. Bisa kita coret sama dengan 60. 180 dibagi 3 sama dengan 60. Ini juga bisa kita coret. 180 bagi 3, 60. 60 kali 2, 120. Sama dengan sin 120. Ditambah sin 420. Nah, berapa sin 120? Sin 120 itu sama aja kayak sin 180 dikurang 60. Kita dapat sin 60. Positif atau negatif? Kita lihat 120-nya. 120 itu ada di kuadran 2, dan di kuadran 2 itu sinnya itu positif, berarti nilainya positif. Sin 420, cara nyarinya gimana? Kan lebih dari 360. Tinggal kita bagi aja dan kita masukin sisa dari hasil bagi tersebut. Langsung aja 420 dibagi 360, kita dapat 1 kali 360, 360 kurang sisanya 60. Berarti sin 420 itu sama aja kayak sin 60. Berarti sin 60 ditambah sin 60. Berapa sih sin 60 itu? Sin 60 itu sama aja kayak setengah akar 3 ditambah setengah akar 3. Bisa kita dapat berarti 2 akar 3/2. Kita rasionalin. Ini sebenarnya bisa kita coret sih. Duanya kita coret, dapatlah akar 3. Soal selanjutnya ada segitiga ABC dengan sisi AB 2 dan sisi AC akar 2, dan diketahui sudut B-nya itu 30 derajat. Dan yang ditanya itu sudut A-nya. Gimana cara kita tahu sudut A-nya? Kita bisa cari dengan aturan sinus.
Gimana sih aturan sinus itu? Jadi aturan sinus itu langsung aja ya kita masukin. B per sin B sama dengan C per sin C. B itu adalah sisi yang ada di depan sudut B. Berarti sisi B itu adalah ini. Ini sama aja kayak B. Dan sisi C sisi yang ada di depan sudut C. Berarti ini sisi C. Berarti akar 2 per 30 sama dengan 2 per sin C. Loh, kenapa kita cari C-nya? Kita bisa cari C-nya dulu. Nanti tinggal 180 dikurang jumlah sudut ini. Karena apa? Jumlah sudut segitiga itu 180, jadi biar lebih gampang nyari sudut A-nya. Langsung aja. Berarti sama aja kayak akar 2. Oh ini sorry, ini sin 30. Sin C sama dengan 2 kali sin 30. Akar 2 sin C sama dengan 2 kali setengah. Sin C sama dengan, ini sama dengan 1, terus akar 2 nya kita pindah ruas, berarti ini kita bagi dengan akar 2, dan ini kita juga bagi dengan akar 2. Jadi sin C sama dengan 1/4 akar 2, atau sama aja kayak setengah akar 2. Nah, untuk nyari sudut C nya kita tinggal sin inverse dari setengah akar 2. Maksudnya apa? Sudut apa yang kalau dia dicocokin sama sin, hasilnya itu setengah akar 2. Sudut yang dimaksud itu adalah 45 derajat. Nah, gimana kita cari sudut A-nya? Caranya tinggal 180 dikurang 30 ditambah 45 derajat. Kita dapat 180 dikurang 75. Hasil akhirnya sama dengan 105 derajat. Soal selanjutnya, ada segitiga ABC dengan sudut B itu 45 derajat dan sudut C 30 derajat, dan panjang AC sama dengan 12. Berapa panjang AB? Kita bisa pakai aturan sinus lagi. B per sin B sama dengan C per sin C. Berapa B-nya? B-nya adalah sisi yang ada di depan sudut B. Berarti 12. 12 per sin 45 sama dengan berapa C-nya? C-nya itu yang kita cari, karena AB itu sisi yang ada di depan sudut C. Di C sama dengan sin 30. Sama ya guys, 12 sin 45 itu sama kayak setengah akar 2. Sin 30 sama kayak setengah. Bisa kita kali silang. 12 dikali setengah, setengah akar 2 kita kali C. Kita dapat 12 kali setengah 6 sama dengan setengah akar 2C. Untuk dapat nilai C-nya bisa kita cari dengan 6 dikali dengan 2 per akar 2, atau sama aja kayak 12 akar 2. Kita rasionalin. C sama dengan 12 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Sama aja kayak 12 akar 2 per 2. Kita dapat 6 akar 2. Ya, soal selanjutnya. Ada segitiga ABC dengan sisi AC itu 10, sudut A 60, dan sudut B 45 derajat. Yang kita cari adalah sisi BC. Berapa sisi BC-nya? Kalau kayak gini kita pakai cara apa lagi? Ya, benar. Aturan sinus lagi. Sama aja. Ini sama aja kayak B per sin B sama dengan A per sin
A. B-nya itu 10 karena dia sisi yang ada di depan sudut B. 10 per sin 45 sama aja kayak, terus A-nya kita cari. Sin A itu sama dengan sin 60. Berapa ini? 10 per sin 45 sama kayak setengah akar 2 sama dengan sin 60 itu sama kayak setengah akar 3. Kita kali silang lagi, sama aja kayak 5 akar 3 sama dengan setengah akar 2A. Dapetin A nya tinggal 5 akar 3 dikali 2 per akar 2 sama aja dong kayak 10 akar 3 per 2. Tapi ini belum rasional. Sepuluh akar 3 per akar 2 bisa kita kali dengan akar 2 per akar 2. Dapat 10 akar 6 per 2. Kita coret. 10 bagi 2, 5. Berarti sisi A sama dengan 5 akar 6. Ya, dan akhirnya ini adalah soal yang terakhir. Soal yang terakhir ada segitiga PQR dengan sisi PQ 6 per akar 2 dan sudut P 30, sudut R 45. Berapa panjang sisi RQ atau QR? Langsung aja ini kita pakai cara yang sama kayak tadi, yaitu aturan sinus. Langsung aja. Berarti ini sama kayak, ini bisa kita sebut sisi R, ini bisa kita sebut sisi P. R per sin R sama dengan P per sin P. R-nya berapa? 6 per akar 2 per sin apa? Sin R. Berarti sin 45. Sama aja kayak P yang kita cari per sin 30. 6 per akar 2 sin 45 itu sama aja kayak setengah akar 2. P per sin 30 sama aja kayak setengah. Bisa kita kali silang, kita dapat 6 per akar 2 kali setengah sama dengan setengah akar 2 P. Ini bisa kita coret dong, sama aja kayak 3 per akar 2 sama kayak setengah akar 2 P. Terus buat nyari P, 3 per akar 2 dikali 2 per akar 2 dapatlah 6 per 2. Maka hasil akhir dari P sama dengan 3. Dan itulah 8 soal yang sudah saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan jelas dan bisa diserap ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.